Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali untuk membahas mengenai segala permasalahan agama. Alhamdulillah, kita mulai dulu dengan memuji Allah SWT, di mana Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya, dan juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita membahas mengenai kita sudah berada di bulan Sya'ban, salah satu bulan yang sangat mulia di sisi Allah SWT, dan juga sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Namun manusia banyak melalaikan bulan ini. Kenapa? Pertanyaannya. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan peralihan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, bulan Rajab adalah bulan kalau kita sering dapat dari tuan guru kita, yaitu ilmu yang dapatkan dari ulama-ulama, yaitu bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad SAW, dan bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kita bahas dulu bagaimana keutamaan dari bulan Sya'ban. Banyak sekali keutamaan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang pertama yang mungkin kita nanti simpulkan, yang sudah saya tuliskan ada 4 ya, mungkin banyak lagi, mungkin kita sarikan saja, yaitu 4. Yang mana bulan Sya'ban ini adalah, kalau dari kajian bahasa, bulan Sya'ban itu adalah artinya kelompok-kelompok. Maksudnya apa? Ketika pada masa dahulu itu ada suatu riwayat mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban itulah bulan di mana orang Arab itu berkelompok-kelompok untuk mencari sumber air. Mereka mencari sumber air untuk persiapan bulan Ramadan. Jadi hal itulah yang menjadi dasar daripada penamaan dari bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak keutamaan, banyak kemuliaan, banyak keberkahan yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai keutamaan bulan Sya'ban. Yang pertama adalah bulan memperbanyak puasa. Jadi kalau misalnya Rasulullah SAW bersabda, bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasa anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana manusia banyak lalai, yaitu di antara Rajab dan Ramadan. Bulan diangkatnya amal-amal kepada Rabb, Tuhan semesta alam, dan aku ingin amalku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Itu kata Rasulullah SAW. Berdasarkan hal ini maka dikemukakan salah satu adalah bulan Sya'ban itu harus kita memperbanyak puasa. Yang kedua adalah bulan diangkatnya amal. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, ketika Rasulullah melaksanakan ibadah di bulan Sya'ban, yaitu salah satunya adalah ibadah puasa, maka Rasulullah berharap bahwasanya di bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal, sehingga ketika diangkatnya amal Rasulullah SAW dalam keadaan berpuasa. Kita pun sebagai umat Nabi Muhammad harus memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang ketiga adalah bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana karena amal ini catatan amal diangkat, maka ketika kita melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Sya'ban, maka insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kalau misalnya Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita mendapat pengampunan dari Allah SWT, maka insya Allah kita akan terbebas daripada siksa kubur, dan kita akan terbebas daripada siksa api neraka. Dan insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat adalah bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Ya, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana ulama selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan berkahilah kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua menjalankan
keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban salah satunya adalah keutamaan membaca Quran, keutamaan memperbanyak sedekah, ya. Apalagi sedekah akan Allah ganti, Allah balas dengan berkali-kali lipat. Dan keutamaan dalam kita menjalin silaturahmi di antara manusia, karena bulan peralihan antara Rajab dan Ramadan, maka kita memperbanyak silaturahmi dan kita saling memaafkan di antara sesama manusia. Apakah selama ini mungkin kita salah dengan orang tua kita, minta maaf, dengan antara suami istri sering cekcok, sering bertengkar antara rumah tangga, mungkin masalah keuangan dan lainnya, maka saat di bulan Sya'ban inilah kita meminta maaf. Jangan sampai bulan Ramadan baru minta maaf, apalagi minta maaf hanya setahun sekali, yaitu bulan ketika Lebaran saja. Padahal minta maaf itu ya harus setiap hari, karena kita manusia ini banyak kesalahan, banyak khilafan yang harus kita sadari. Ya, mungkin hanya ini penyampaian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.